Kalau lo lihat ini, tandanya ini waktunya buat lo berusaha ngejar mimpi lo lagi untuk mendekat ke impian gue, dan itu rasanya nyenengin banget. Kayak tadi gue pulang kerja, kehujanan, dibeliin jahe sama papa, jahe. Terus gue pulangnya tuh nulis lagi. Dan gue tuh ternyata baru tahu kalau misalkan HP gue tuh pecah kalau diupload ke TikTok. Dan sebenarnya gue sempat kecewa, cuman gue jadi mikir otak, gimana kalau gue bikin karusel. Hari ini gue bikin karusel, dan ternyata alhamdulillah gue dapat 50 like pertama gue. Biasanya kalau nge-like 5, 10, 15, sekarang hari ini alhamdulillah di 50. Terus gue juga jadi ngerubah konsep puisi gue, coba dibikin formatnya juga dibikin karusel, dan hasilnya belum kelihatan sih. Cuman gue kayak seneng aja gitu, kayak sempat dibikin galau karena device, tapi sekarang gue lagi nyari cara lain sambil nabung buat device yang gue mau. Dan rasanya nyenengin banget. Sekarang gue lagi scripting lagi buat besok, dan rasanya happy banget. Sampai ketemu di besok hari. Bye-bye. Pagi. Ini hari kedua minggu ini, hari Selasa. Pagi ini mau nulis, upload juga beberapa konten, dan ini ada Ucil. Hai. Ini kayak bukan record sih, mau bikin slide lagi, sama mau mulai rapiin draft satu, rapiin logline calon novel gue. Nah, tapi sebelumnya makan bakwan dulu sama ice coffee. Sama ice coffee. Kamu gak bakal suka bakwan tau. Gue udah selesai bikin. Tadi jadinya gue selesai bikin carousel untuk konten yang self growth gue. Gue jadi ngomongin tentang gimana waktu itu gue ngerasa kosong. Terus ternyata gue kira gue gak ngerasa apa-apa, tapi ternyata gue tuh ngerasain banyak hal, tapi gak gue proses emosinya. Jadinya otak gue sempet shutdown gitu loh. Dan gue sharing pengalaman itu, mungkin ada orang-orang yang kayak gue juga, yang plong-plong aja gak ngerasain apa-apa sehari-harian, tapi tetap jalanin hidup. Soalnya emang bingungin banget perasaannya, jujur. Kayak kalau lo sedih, lo bisa nangis. Kalau lo marah, lo tinggal ngamuk. Atau misalnya kalau misalkan seneng, ketawa gitu kan. Kalau yang kosong tuh rasanya serba canggung, serba salah gitu kan. Dan gue jadiin itu tulisan. Terus tadi gue sempat gambar juga, dan itu tuh di HP gue, jadi gue nggak bisa ngerekam prosesnya. Sekarang gue mau siap-siap kerja. Bye bye. Oke, ini tadi gue habis main. Sekarang gue mau tetap lanjutin buat puisi. Jadi tuh kalau pagi biasanya gue nulis untuk refleksi hidup. Sedangkan kalau malam gue tuh kayak lebih bikin konten buat puisi. Dan hari ini pertama kalinya views gue sampai 1000. Seneng banget ya. Jadi ya udah, kita bakalan nulis. Bye bye. Oke, ini hari ketiga gue nulis dan ngejar mimpi gue. Tuh. Jadi tuh gue ada kayak niatnya ada 2 segmen, karena dua-duanya gue banget. Satu, apa yang gue pelajarin dari hidup, karena gue ngerasa gue fuck up banget, tapi gue belajar banyak.
dari kefakapan gue dan gue harap orang belajar sesuatu. Terus yang kedua, gue pengen buat puisi karena bagian dalam hidup kata gue jatuh cinta dan patah hati. Ya gue mau merayakan semua perasaannya. Dan sekarang gue mau apa lagi ya? Gue udah sih kayaknya itu dulu. Kayak nanti gue mau upload 2 itu rapin tulisannya. That's all. Sekarang gue kerjain dulu. Tadi gambarnya udah. Oh iya, tapi gue ngerjain tulisan tuh di HP gue. Kenapa? Karena Canva tuh ternyata nggak bisa masukin font sekarang. Kecuali kalau ambil yang Canva, apa sih? Canva-nya katanya beda gitu loh, gue nggak ngerti deh. Sedangkan Canva yang gue beli ternyata pelajar gitu. Gitu sih. Jadi that's all everyone. Bye-bye. Aku udah update yang Mid-20 series ngomongin tentang berbagai macam selamat tinggal yang pernah gue hadapin, dan ternyata gue ke-trigger. Gue yang nulis, gue yang pelangga-pelongo sekarang. Perpisahan tuh gak pernah gampang. Ini kayak gue mau ngambil waktu dulu, mau kayak mau streaming film habis itu lanjutin puisi kali ya. Kayak gue novelnya nanti dulu deh. Ya gue penasaran sama yang puisi, tapi sebelumnya gue mau streaming film dulu. Itu aja sih. Berat banget yang tadi. Berarti nulis puisinya yang cheerful kali ya. Yang harapan. Oke, that's all. Nanti gue update lagi. Sekarang gue mau streaming film dulu. Apaan yang seru ya? Me and the girls really drink till we drop, and then we go on for kick-ons after, and then we do this. 61岁，听说这个课程呢，在中国啊，在香港啊 ，world famous. And codes are some of the most famous hair in the world. You're talking about Alicia, Rita Ora, okay. Best pals in the business. They are. 학교에서도 흰 구름에 가려우만 남으면 날 갖다 보죠. Oke, tadi gue udah selesai nonton. Enggak sih, belum selesai, cuman baru episode 2 nonton yang judulnya Mind Your Manner. Lumayan menarik karena gue belajar kayak cara pakai heels gimana. Terus tadi tuh gue juga belajar tentang napkin. Gue tahu napkin itu dilipat di paha, cuman gue nggak tahu kalau arahnya itu sebenarnya arahnya ke kita. Dan juga ada cara jalannya pakai heels tuh ternyata bukan yang depan dulu baru tumit gitu. Kalau gue kan kalau jalan suka gitu ya, tapi dia tap tap dan jalannya tuh pelan. Oh, yang gue rasa bisa gue improve di gue adalah di volume, karena ternyata volume gue terlalu besar. Jujur gue kadang lost control, cuman katanya kalau ngobrol tuh harusnya usahanya tuh nggak lebih besar daripada kita kayak gitu, ngeri gak sih, kayak nafas panjang. Jadi kalau misalkan nafas panjang gue kayaknya standarnya segini. Terus tadi belajar British afternoon tea juga lucu banget. Ternyata ngeteh tuh bukan muter, tapi kayak maju mundur. Coba ya. Dan sekarang gue lagi nonton When Life Gives You Tangerine. Habis itu nanti kayak ngapus make up, istirahat, ganti baju daster, habis tidur sampai hari besok. By the way, ini gue masih nyari cara gue kalau mata tuh diagonal ke kamera atau ke sini gitu. Okay, that's all everyone. Bye bye. Ya. A very tiny town in the very south of Japan. I did the math, population-wise. Ini hari Kamis, hari keempat gue ngelakuin challenge 30 nulis terus bikin konten. Dan gue jujur lupa naruh banget, nggak tahu kemana. Gue tuh ngerasa sebenarnya gue tahu di mana, cuman dimainin nih pasti ada yang kayak naruh. Tapi siapa tahu gue lupa, nggak tahu. Jadi daripada nuduh, nanti kita cari
Tapi sementara gue nggak mau, jangan sampai berhenti dokumentasi. Nah malam ini tuh gue bingung nulis apa. Sebenarnya gue antara mau upload puisi sebenarnya harusnya, cuman emosinya gue belum dapet tap in kenapa gue nulis itu. Dan lo tau gak sih ketika lo nulis sesuatu hari H lo suka, tiba-tiba besok lo nggak suka. Nah kejadian tuh sama gue kayak kemarin gue mau puisi ini nih bagus, tapi besoknya gue baca lagi kayak ih gue nggak suka lagi tulisannya. Cuman kalau gue perfeksionis ini gak bakalan selesai, sedangkan ini bukan maksud gue ini gue harus tetap nulis terus tiap hari, itu target gue. Jadi ya udah, dan ini gue lagi nonton judulnya Art with Audience is Still Art. Jadi kalaupun nggak ada apresiasi yang sampai 1, 2, 3 orang, tapi itu bukan berarti meaningless gitu sih. Oh ya, terus kemarin gue nonton Unwritten Souls jam subuh, gue baru tidur. Masih pengen nonton lagi, masih banyak episodenya, mereka lucu banget. Oke, itu aja dulu, nanti gue update lagi. Bye. To see anything from anywhere in the world. But it can also love to do it. For example, you can add custom fields. listening to you heart won't bounce on you so Sekarang tuh ternyata udah jam 12 dan gue tuh baru banget selesai ngedit video untuk vlog ini, karena gue nyicil 2 hari sekali ngeditnya biar nggak ribet, terus biar memorinya aman. Terus gue mau lanjutin nonton Unwritten Soul episode 4, tinggal dikit lagi, habis itu gue sholat isya gitu. Sampai ketemu di hari kelima. Bye bye. 봤냐? 그리고 뭐 내가 나도 차고 그래? 아 그냥 다 논리에서 까다롭대. 나도 참 그랬던 거 아니야. Yeay. Itu gambar siapa? Oma. Nah, Gambar siapa? 어디? Oti. Wah. Apa? Udah bisa diinjak kali Kak. Oh, tidak. Oke, ini tuh sebenarnya hari ke-8, cuman sebenarnya hari ke-6 sama ke-7 gue tuh tetap nulis, tapi emang hari ke-6 ada keponakan gue, tulisannya jadi, tapi gue ngerasa itu terlalu vulnerable dan gue belum siap untuk sharing. Mungkin gue akan share, tapi gue belum siap untuk sekarang. Terus untuk di hari ke-7, gue seru banget, gue ngobrol, main sama temen gue, banyak deep talk-nya. Terus tulisan yang utuh. Kemarin tuh gue udah upload judulnya perasa yang terlambat, gimana gue kadang-kadang di beberapa momen ngerasa biasa aja di saat momen itu, tapi pas udah lewat gue baru kayak oh ya ampun, ternyata pas udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi gue baru ngerasain ya ternyata gue sedih, ternyata gue marah di momen itu, atau mungkin bahkan senang. Kayak ada beberapa yang emosinya datang terlambat dan gue ngerasa itu lumayan ganggu sama kehidupan gue. Karena kadang pas udah nyadar tuh gue banyak nyalahin diri sendiri dan juga banyak tenggelam di emosi itu. Nah, terus kemarin pas keponakan gue datang nginap dan ada ke rumah sakit juga jenguk sepupu gue. Jadi ya gue nggak sempat nulis. Kemarin gue sempat nulis tapi baru di-upload tadi pagi gitu. Kayak gue rapiin dan hari ini gue nyelesain puisi. Sebenarnya gue tuh agak pas udah baca tuh kayak pedes banget. Jadi gue tadinya gara-gara denger yang Marias yang come on don't leave me, it can be that easy babe, yang no notice ya, itu kayak lagunya please bertahan buat gue, dan itu tuh dia nyanyinya cantik banget dan gue enhanced, gue suka banget gitu kan. Nah tapi nggak tahu gimana pas gue jadi tulisan gue malah kepikiran gimana rasanya kan itu lebih kayak mohon ayo dong perjuangin gue, jangan ninggalin gue.
Nah terus tiba-tiba nggak tahu kenapa pas udah jadi tulisannya utuh, gue malah ngerasanya kayak orang-orang yang kayak, coy, gue udah berjuang nih, gue udah berjuang sendirian, gue udah capek, gue masih sayang lo, tapi gue nggak bisa perjuangin ini sendirian, dan gue mau pergi, dan akhirnya gue milih pergi. Gue perbaikin dan malah lebih cocok ke lagu Solongnya London. Gitu sih, yang ini gue baru upload palingan besok sih kayaknya, soalnya tadi sebenarnya gue udah sempat upload TikTok, tapi slide-nya ada yang kedouble, jadi gue private dulu. Kalau kedekatan uploadnya takutnya nanti spam. Gitu sih, udah sekarang di hari ke-8 dan gue happy banget untuk berani konsisten ngejar mimpi gue untuk nulis, dan gue seneng banget sih gitu ya. Kita bakalan update minggu depan. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.